Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Pratama. Perkenalkan, nama saya Denny Ismail dari Agrotek. Saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang akidah, konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, konsep tauhid kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan konsep takdir. Akidah merupakan keyakinan yang kuat terhadap sesuatu tanpa berselip keraguan sedikit pun. Islam memiliki akidah yang sudah pasti benar karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Definisi akidah tidak hanya diuraikan oleh satu sumber. Para ahli dan ulama juga turut menguraikan akidah menurut beberapa ulama. Akidah merupakan sesuatu yang dipegang teguh dan terancam kuat di dalam hati dan tak dapat beralih daripadanya. M. Hasbi Asyidki. Akidah yaitu sesuatu yang diharuskan hati membenarkan sehingga menjadi ketentraman jiwa, yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan, menurut Syekh Hasan Al-Banna. Menurut Syekh Muhammad Abdu, akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap padanya, juga membahas tentang Rasulnya, meyakinkan apa yang wajib ada pada mereka, apa boleh dihubungkan pada diri mereka, dan apa yang terlarang menghubunginya kepada diri mereka. Menurut Abu Bakar Zabil Ar-Zairi, akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal sehat, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipetrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akidah ialah keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, sekaligus beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wajib bagi setiap muslim untuk memprioritaskan tauhid dari pada selainnya. Ya, artinya mengesahkan nama Tuhan kita, keyakinan kita, dan juga beberapa konsep yang harus kita yakini. Contohnya, Rasul itu ada, para nabi itu ada. Kita harus meyakini, kita harus betul-betul bahwa para nabi itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu esa, Nabi Muhammad SAW itu satu, ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman. Nah, kita sebagai umatnya patut meyakini bahwa Nabi Muhammad, nabi-nabi lainnya itu ada. Sebagai muslim, kita juga harus melaksanakan sunah-sunahnya, ajaran-ajarannya yang tadi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga nabi-nabi yang sebelumnya. Alhamdulillah, kita juga walaupun tidak bertatap muka, ya, tidak melihat bagaimana wajah-wajah dari pejuang muslim kita, para nabi kita, para rasul kita, dan kita hanya bisa menyaksikan dari kisah-kisahnya, dari buku-bukunya,
eh, kita juga gimana ya, cuma bisa melihat gitu ya, dan membaca dari kisahnya doang. Tapi kita harus meyakini bahwa para nabi itu ada, Nabi Muhammad SAW itu ada, Allah Subhanahu wa taala itu satu esa, Tuhan itu ada. Kita sebagai muslim berkewajiban meyakini, memprioritaskan tauhid daripada selain. Next, di sini saya juga ditugaskan untuk mencoba menerangkan arti dari kata takdir. Ya, takdir di sini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang meliputi sebuah kejadian yang ada di dalam yang ada di alam ini. Jadi seluruh kejadian-kejadian ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini juga tidak ada kadar atau ukurannya, tempat maupun waktu. Hal ini menunjukkan sebagai tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, ya. Kita harus mensyukuri sebagaimana yang Allah tetapkan, yang Allah rencanakan, yaitu sebagian dari pengertian dari kata takdir, ya. Dan kita berikan contoh. Kebanyakan manusia sering mengatakan kalau kita ngobrol, kebetulan kamu ada di sini. Itu adalah kata yang salah. Sebetulnya Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan kebetulan, ya. Semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah dikonsep. Maka dari itu, lupakan atau jangan katakan, wah kita kebetulan kita ngumpul di sini, wah kebetulan ada kamu. Itu salah. Itu salah. Allah tidak pernah menciptakan suatu kejadian yang kebetulan. Allah sudah menciptakan atau sudah merencanakan bahwa kita akan ketemu atau kita akan bertemu, ya. Tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada. Semuanya sudah ditetapkan, semuanya sudah direncanakan, ya. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.